Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Dan hari ini spesial Maksa Makan Santai Cerita Horor kembali hadir ke hadapan teman-teman semua untuk menyampaikan cerita-cerita horor yang terjadi nyata di sekitar kita. Dan ini adalah dari salah satu temanku yang bernama Adit. Adit adalah temanku waktu SD. Dia pernah ngalamin cerita ini teman-teman ya. Tapi seperti biasa Maksa Makan Santai nggak afdal kalau kita nggak sambil makan sesuatu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Dan ini aku udah punya Superstar. Jeng 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 jeng. Biar makin asik ceritanya dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah teman-teman, jadi Adit ini adalah temanku waktu SD dan udah lama banget nggak ketemu, dan ini baru kontak lagi karena ketemu di Instagram ya teman-teman ya. Nah dia tahu kalau aku bikin podcast atau cerita-cerita horor di channelku teman-teman. Nah dia itu ngubungin aku dan dia cerita sama aku via telepon langsung. Katanya dia dulu waktu pas zaman SD kan bapaknya itu kan dokter di kampung dan dia itu pindah-pindah tugas gitu. Nah kejadian ini terjadi pada tahun 1993 di salah satu desa di Lampung. Lagi-lagi Lampung karena ini teman-temanku masih di sekitaran Lampung aja teman-teman ya. Makanya buat kalian semua yang punya cerita di luar Lampung boleh kalian menghubungi Instagramku ya teman-teman. Adit ini anaknya Pak Dokter. Jadi bapaknya Adit ini setiap pindah tugas dia pasti ngontrak rumah karena menurut bapaknya kalau dokter itu biasanya ditempatin di daerah, tinggalnya di perumahan di dekat puskes gitu ya teman-teman. Tapi bapaknya Adit ini dia nggak mau di perumahan puskes itu, dia pengen tinggal membaur dengan masyarakat. Kalau biasanya perumahan di puskes itu kalau di kampung jauh dari masyarakat gitu, agak daerah dekat perkantoran atau apa, tapi yang jelas dia jauh dari masyarakat. Nah itu juga yang terjadi pada Adit waktu dia pindah ngikutin bapaknya tugas ya teman-teman ya. Adit ini dua bersaudara teman-teman, dia sama adik ceweknya bernama Ika. Waktu itu Adit masih kelas 5 SD, Ika kelas 1 SD, jadi jaraknya nggak terlalu jauh sih Ika sama Adit. Awalnya waktu sebelum mereka pindah semuanya baik-baik aja. Adit sama adiknya, sama ibunya, sama bapaknya itu baik-baik aja. Mereka pindah dari satu kota ke kota lain dan akhirnya jatuhlah mereka ke kota ini yang dimana bapaknya itu ditugaskan. Awal mulanya Adit masih tinggal di rumah aparat desa sama bapaknya. Kayak dikasih tumpangan gitulah sama kepala desanya. Kata kepala desanya, Pak, namanya Pak Dokter Burhan teman-teman. Pak Dokter Burhan ini adalah dokter kampung. Pak Lurah itu bilang ke Pak Burhan, Pak, untuk sementara sebelum Bapak nyari kontrakan di sini, Bapak tinggal di rumah saya aja. Ini di sebelah ada pavilion yang bisa Bapak tempati. Dengan senang hati dong bapaknya Adit karena dia kan memang belum dapat tumpangan. Oh ya Pak, makasih banyak Pak. Ya mudah-mudahan kebaikan Bapak, hanya Tuhan yang bisa balas kebaikan Bapak. Karena jujur sebenarnya saya pengen tinggal di puskes aja Pak, di perumahan puskes. Tapi anak-anak saya dan istri saya biarlah dia bersosialisasi dengan masyarakat. Karena selama ini pindah-pindah tugas tinggal di puskes ya mereka kesepian, nggak punya temen. Selama pindah-pindah tempat itu mereka nggak pernah ngalamin kejadian apa-apa. Nah baru di desa inilah awal mula kisah serem ini terjadi ya teman-teman ya. Jadi bapaknya Adit tuh ngajakin Adit untuk keliling-keliling kampung ngeliatin atau nyari-nyari rumah di sekitar situ, di sekitar puskes yang masih kosong atau bisa disewain gitu teman-teman. Dia dikasih tahu sama Pak Lurah, oh di sana Pak, di dekat puskes itu ada rumah yang mau dikontrakin. Coba Bapak lihat aja, ditengokin, siapa tahu cocok bisa tinggal di situ, kata Pak Lurah. Oh iya Pak, kira-kira harganya berapa ya kalau perumahan di sini Pak? Kalau di sini per tahun sekitar 5 juta. Wah, masih murah banget ya. Itu apa ya, kata bapaknya Adit itu, kata Pak Burhan, murah banget karena dia selama pindah-pindah di kota-kota lain itu mahal-mahal banget itu biaya perumahan, itu bisa sampai 15 juta itu. Pada waktu itu 5 juta dia bilang murah karena itu rumah, kata si Pak Lurah, itu rumahnya cukup gede, ada sekitar 4 kamar di rumah itu, dan pokoknya tinggal masuk aja Pak, sama ngisi barang-barang gitu teman-teman ya. Karena saking antusiasnya, jadi Adit dan keluarganya atau Pak Burhan dan keluarganya itu nggak kepikiran apa-apa, nggak kepikiran rumah ini kenapa ya kok bisa murah banget gitu. Akhirnya berbekal dengan informasi yang dikasih Pak Lurah, Adit dan bapaknya naik motor kota-kota itu keliling kampung sambil ngeliat suasana pedesaan, ngelewatin sawah, ngeliatin petani nanam-nanamin cabai. Nah terus Adit berhenti di sebuah perkebunan cabai.
ada bapak tani gitu lagi motel-motelin cabai gitu, lagi panen cabai rupanya mereka di situ. Kan cabai sekarang lagi mahal tuh kalau zaman sekarang ya. Nah itu lagi panen tuh. Nah ditanya, Pak, tahu nggak Pak, di sekitar sini yang ada perumahan atau rumah lagi dikontrakan atau mau dikontrakan gitu. Agak mikir gitu penduduk desa itu. Oh bapak ini siapa gitu dengan logat Jawanya gitu kan. Oh saya di sini dokter baru Pak, saya bakal tinggal di sini agak lumayan lama sih, jadi saya butuh tempat tinggal Pak. Oh selama ini tinggal di mana Pak? Memang masih di rumah Pak Lurah, saya baru sehari Pak di sini Pak, saya masih ditumpangin tempat tinggal di tempatnya Pak Lurah, makanya saya mau nyari tempat kontrakan. Kira-kira ada nggak Pak di sini rumah yang dikontrakan? Kalau di sini sebenarnya ada Pak, tapi aku tuh mau ngasih taunya kok ya. Jadi bapak itu agak-agak ragu, diem gitu sambil ngeliatin Adit gitu. Kok ya saya ragu gitu Pak. Kenapa Pak gitu? Ya takutnya bapak nggak cocok gitu. Ngeles gitulah, ngeles dia. Takutnya bapak nggak cocok gitu. Oh gitu ya. Saya sih yang penting rumah itu nggak bocor, ada sumurnya, terus sama lingkungan juga nggak terlalu sepi. Saya sih cocok-cocok aja Pak gitu. Oh ya udah Pak, kalau gitu Bapak maju aja ke depan kira-kira 50 meter itu Bapak belok kanan. Nah di situ di pojokan jalan perempatan itu ada rumah yang gede banget Pak, yang gede banget. Itu rumahnya ada 4 kamar. Nah nanti Bapak tanya aja ke rumah yang di sebelahnya itu ada perumahan kayak pos satpam gitu Pak ya. Tapi kecil itu memang khusus penjaga di situ. Tapi nanti kalau rumah itu udah dikontrakin, penjaga itu pulang kampung Pak, karena dia di situ cuman tugasnya ngejaga siapa yang mau nyewa rumah itu gitu. Oh gitu, oke. Jadi bapaknya Adit majulah jalan cek naik motor lagi belok kanan, ngelihatlah ada rumah gede. Di situ ada sekitar beberapa lah ya, ada beberapa rumah yang besar-besar. Cuman yang lain itu ya kelihatan agak ada penghuninya gitu. Nah tiba-tiba pas bapaknya Adit lagi nyari-nyari mau nanya-nanya alamat, Adit ngelihat ada sesosok perempuan, ibu-ibu pakai baju putih berjalan masuk ke perumahan itu. Set ke rumah yang dimaksud sama orang tadi, penduduk tadi ya, yang mau dikontrakan itu sama Adit. Masuk set gitu. Nah, Adit nggak berpikiran apa-apa. Dia cuma berpikiran, oh bukan rumah itu ada penghuninya kok. Tadi ada yang masuk ke situ, ada ibu-ibu gitu. Nah akhirnya bapaknya Adit jalan maju set, nanya ke warung. Di dekat itu ada warung memang teman-teman ya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Oh, mau beli apa Pak? Gitu. Enggak Bu, saya mau nanya alamat Bu. Di sini kira-kira rumah yang mau dikontrakan rumah yang mana ya? Gitu. Oh, yang itu Pak, depan itu Pak. Depan itu Bapak maju dikit aja situ. Nah, itu rumahnya Pak. Yang catnya warna putih semua itu Pak, yang mau dikontrakan. Oh itu, rumah gede itu gitu. Iya. Nah, Adit bingung dong. Tadi perasaan ada yang masuk ke situ, tapi kok dikontrakan gitu. Terus Adit tanya, nyetuk dia, Bu, rumah itu kosong? Iya nak, iya dek gitu. Rumah itu kosong gitu. Ya tadi itu ada yang jalan masuk ke situ, siapa ya Bu ya? Siapa? Di sini nggak ada yang berani masuk-masuk. Nah langsung dia nutup mulut gitu kan si penjaga warungnya itu. Kenapa Bu? Tanya Pak Burhan gitu. Nggak apa-apa Pak, maksudnya rumah itu memang kosong, nggak mungkin lah ada orang masuk ke situ, nggak mungkin, karena itu juga dijaga kok. Itu ada yang di sebelahnya itu ada pos satpam, dia kalau siang di situ Pak, dia ngejaga di situ, ngebersihin gitu. Pak Burhan langsung menuju ke rumah itu dan dia ngetok-ngetok di pos satpam itu, tok 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 tok, Assalamualaikum. Nah Pak satpamnya itu lagi mainan apa ya, handphone gitulah, main game gitu biasa. Oh iya, Waalaikumsalam. Gimana Pak? Pak, permisi Pak, apa bener rumah ini yang mau dikontrakan? Iya Pak, iya gitu. Dengan agak kaget tapi dia ngejawab gitu. Iya Pak, iya gitu. Agak seneng juga akhirnya ada yang ngontrak pula rumah ini kan gitu. Boleh Pak saya lihat isi dalamnya Pak? Oh boleh Pak, ini Pak kuncinya. Dia cuma ngasih kunci doang. Silakan aja masuk dari pintu depan. Ini kunci yang ruang tamunya Pak. Terus ini ada nomor-nomornya, ada Pak, di kuncinya itu ada nomor-nomornya 1, 2, 3. Di pintunya itu ada nomor-nomornya juga. Bapak tinggal cocokin aja nanti nomor 2 itu kunci nomor 2 gitu Pak. Bingung dong Pak Burhan. Oh kenapa gua nggak dianterin gitu, dia malah cuma ngasih kunci doang. Pak bisa nggak Pak anterin Pak? Oh enggak Pak, mohon maaf Pak, itu emang udah peraturannya di sini, itu alasannya si satpam, dia ngeles gitulah. Padahal sebenarnya dia tuh sebenarnya takut gitu masuk ke rumah itu gitu. Adit dengan perasaan khawatir dan bertanya-tanya, itu tadi perasaan ada yang masuk ke situ, tapi itu rumah kan kosong, satpam aja kagak berani masuk. Ya udah akhirnya bapaknya Adit masuk
ke situ. Dia buka pintunya dengan kunci nomor 1 adalah pintu utama. Jegrek. Buka pintu. Entah kenapa Adit nyium bau wangi banget, wangi kayak apa ya, kayak wangi bedak, terus kayak ada melati-melatinya gitu. Gitu. Kaget. Terus bapaknya Adit tanya, "Apa, Dit?" gitu. Enggak, Pak. Bapak ada nyium bau? Enggak bau apa-apa kok gitu. Ya udah, begitu semakin masuk ke dalam, dilihat ruangannya besar banget. Ini kan kata Bapak Adit, waduh lumayan dengan harga 5 juta dapat rumah segede ini. Di mana lagi kalau nggak di sini kan? Akhirnya bapaknya Adit itu dengan semangat, dia nggak ngecek lagi ke kamar-kamar yang lain karena dibilangnya ada 4 kamar dan pas kuncinya juga ada 4-5 dengan pintu utama ya teman-teman ya. Udah langsung dia balik, terus ditutup lagi pintunya. Adit juga ngikut pulang juga, dibalikin ke satpam. "Pak, ini kayaknya saya cocok dengan rumah ini. Nanti saya balik lagi Pak ya, saya bilang dulu sama istri saya, terus saya pamitan juga sama Pak Lurah." Baliklah mereka ke rumahnya Pak Lurah itu sekitar jam 4 sore gitu. Dan akhirnya dia ngobrol sama Pak Lurah. "Pak, saya udah ngeliat rumahnya, saya kayaknya cocok Pak, itu rumahnya ya cukup lumayan besar kok Pak." "Oh iya," gitu. Pak Lurah ini kayak ngejawabnya kayak diem, kayak agak menyimpan sesuatu gitu. Dia nggak ngejelasin itu rumah itu gimana gitu. Itu sih salahnya di situ teman-teman ya. "Jadi kapan Pak mau mulai diisi rumah itu?" "Kalau misalnya besok pagi, boleh kan Pak saya nginep semalam lagi di sini?" "Oh boleh, mau sampai malam lagi, seminggu lagi, pokoknya sampai Bapak dapat rumah yang benar-benar cocok, silahkan Pak tinggal di sini. Tapi kalau memang Bapak udah cocok di situ, besok mau pindah ya silahkan. Nanti kami bantu, kami siapin pickupnya, nanti Bapak angkut barang-barangnya semua, nanti kami bantu masukin ngerapin di situ. Kalau misalnya Bapak ada apa-apa bisa hubungin saya gitu." "Oh iya Pak, makasih banyak, saya dikasih tumpangan pun udah seneng banget," kata Pak Burhan ke Pak Lurah ya teman-teman ya. Nginep lah mereka semalam lagi, terus bilang si Pak Burhan sama ibunya gitu, "Bu, kayaknya kita besok udah mulai bisa nempatin rumah baru." "Oh iya Pak." Ibunya tuh antusias banget gitu, senang. "Alhamdulillah Pak, ya Allah akhirnya kita bisa dapat perumahan lagi Pak. Selama ini kita tinggalnya di perumahan puskes aja yang sempit dan kecil itu gitu." "Iya Bu, ini rumahnya gede, ada 4 kamar, nanti kalau keluarga kita datang bisa nginep di situ Bu." "Oh iya Pak, ya udah Pak. Berarti Adit bisa punya kamar sendiri ya Pak ya?" bilang ibunya gitu. Terus Adit agak-agak mau ngomong sesuatu gitu ke ibunya. Adit tuh sebenarnya di dalam hatinya tuh udah nggak nyaman banget, udah nggak srek. Kok aku tuh males gitu kayak tinggal di situ, perasaanku nggak enak tadi begitu masuk, terus aku ngeliat ada orang jalan masuk ke situ tuh perasaanku udah nggak enak banget. Cuman Adit nggak bisa nolak karena bapaknya udah yakin banget dan udah pengen banget tinggal di situ gitu teman-teman. Singkat cerita pindahlah mereka ke rumah baru itu, dirapiin semua. Adit dikasih kamar paling depan gitu yang ada ke halaman depan. Kemudian orang tuanya Adit dan adeknya itu di kamar utama. Nah, jadi mulailah malam pertama mereka tinggal di rumah itu. Jam 12 malam, kebetulan Adit kepengen kencing karena kamar mandi cuma ada satu di belakang. Karena Adit selama ini nggak pernah pisah tidurnya dengan orang tuanya, dia agak kebingungan juga gitu. Waduh, ini malam pertama di rumah baru, terus malam pertama aku tidur sendirian, dan kamar mandinya juga jauh gitu di belakang. Sebenarnya Adit agak-agak takut, tapi bapaknya udah bilang, "Dit, kamu anak laki-laki harus bisa mandiri, harus bisa tidur di kamar sendiri. Nanti kamu bakal ngejagain adik kamu, ngejagain bapak kalau bapak udah tua. Jadi kamu harus belajar mandiri sedini mungkin." Adit inget tuh terngiang-ngiang kata bapaknya, harus mandiri, harus mandiri. Dia bangun dong, kencing. Dia nggak ngebangunin bapaknya gitu, tapi dia ngeliat ada bapaknya di dapur kayak lagi masak mie gitu. Dia kencing aja, masuk ke kamar mandi, dia kencing, cuk. Dia balik lagi keluar. Dia tengoknya, udah nggak ada lagi bapaknya, Perasaan tadi bapak masak mie gitu. Udah, akhirnya Adit masuk lagi, tidur lagi sampai pagi. Terus Adit nanya ke bapaknya pagi-pagi itu, pas sebelum berangkat sekolah, sambil makan tuh di meja, "Pak, Bapak nggak biasanya masak mie tengah malam gitu?" "Masak mie apa, Dit?" gitu. "Bapak semalam masak mie kan, klotek-klotek gitu di dapur gitu." "Enggak, Bapak kecapean rapihin barang segala macam, ngeluarin baju-baju kamu, nyiapin kamar kamu. Bapak udah nggak sempet lagi, Dit, lapar. Bapak udah nggak kerasa lagi lapar, nggak kepengen lagi, boro-boro masak mie. Bapak langsung tidur." "Loh, lah yang semalam masak mie siapa, Pak?" "Ah, kamu ngigo kali, karena kamu malam-malam kebangun kebelet kencing gitu, ngantuk kali kamu." "Enggak Pak, ada yang masak mie Pak di situ Pak.
Itu bapak kok, Adit ngeliat jelas kok, makanya Adit nggak takut karena ada bapak lagi masak mie. Enggak, udah kamu sekarang sekolah ya, nanti pulang sekolah langsung pulang, jangan main, ini kampung orang, kita belum tahu di mana seluk-beluknya desa ini, pokoknya kamu langsung pulang ya nak ya. Ya udah, akhirnya Adit pergi ke sekolah, bapaknya pergi ke kantor, ke puskes tempat dia bertugas, ibunya sama adiknya di rumah. Ibunya kan nyuci baju tuh di belakang, kucuk. Dia ngejemur gini kan, halaman belakang rumahnya Adit itu kan nggak dipagar, halaman itu nggak dipagar, langsung ke belakang itu ada kayak kebun bambu gitu teman-teman. Nah, set gini, dia ngeliat ada perempuan jalan tuh, tampilannya sama kayak yang Adit lihat tadi itu, pakai baju putih, cuma dia nggak kelihatan mukanya karena ngejalan ngebelakangin gitu, sedil masuk ke kebun bambu gitu. Nah, emaknya Adit nggak berpikiran macam-macam dong, dipikirnya itu orang kampung situ gitu, dipikirnya itu ya tetangganya lah pokoknya. Dalam hati emaknya Adit, alhamdulillah punya tetangga ini, rame nih di sini, nggak sepi-sepi amat kayak di tempat tinggalku yang biasanya yang sebelumnya gitu. Emaknya Adit ke warung gitu, emaknya Adit ke warung yang depan tadi, yang tempat bapaknya Adit nanya itu teman-teman. Misi Bu, Assalamualaikum. Oh iya Bu, maaf Ibu nyari siapa gitu. Oh iya Bu, perkenalkan saya yang tinggal di rumah depan Bu, saya istrinya Pak Burhan. Oh iya, akhirnya udah ditempatin ya Bu rumahnya ya Bu ya. Iya gitu. Maaf Bu, mau nanya Bu, kalau di sini tetangga kita itu ada berapa orang ya Bu di sekitar sini Bu ya? Kalau di sini sih cuman depan ini ibu dengan saya, itu sebelah juga ada satu, yang belakang sana tempat ibu itu ya nggak ada apa-apa, cuman kebun, terus ada pemakaman di ujung sana Bu gitu. Oh gitu, di sana hutan atau perkebunan ya Bu ya? Ya kebun bambu sih gitu. Emang kenapa? Gitu, tanya yang tukang warung itu ke emaknya Adit gitu. Tadi saya ngeliat Bu ada ibu-ibu jalan masuk ke dalam kebun bambu gitu. Hah? Oh mungkin ibu salah lihat. Nggak mungkin dong Bu, di situ ada orang jalan ke situ karena itu ya kebun bambu dan di dalam itu ya hutan bambu gitu. Orang-orang sini nggak ada Bu yang pernah masuk ke situ. Oh gitu. Emaknya Adit agak bertanya-tanya juga. Apa mungkin salah lihat atau itu orang yang ya, tetangga sini cuman dia mungkin mau nyari kayu gitu. Dia berpikiran positif thinking aja. Nah, akhirnya pulang dong sore-sore, bapaknya Adit jam 5 itu pulang dari rumah. Adit juga udah pulang dari sekolah dari jam 2, Adit langsung tidur siang gitu. Nah, pas makan malam, duduklah mereka berempat di meja makan sambil ngobrol. Bapaknya Adit cerita-cerita pengalaman di tempat baru, teman-temannya menyenangkan, terus tempat kerjanya juga enak gitu. Dan Adit juga cerita ke bapaknya kalau dapat teman-teman baru yang baik-baik semua di kampung itu. Dan ibunya dong cerita ke bapaknya Adit, katanya tadi juga saya ngelihat Pak ada orang juga di situ, kayaknya tetangga kita deh Pak gitu. Oh, ya udah syukurlah Bu kalau kita punya tetangga di sini. Perasaan sih kemarin katanya di sini rumahnya cuma ada depan situ sih Bu, sama yang sebelahnya gitu. Yang ibu lihat emang di mana gitu? Itu yang di belakang itu tadi ada yang jalan ke belakang. Maksudnya Bu? Ya itu Pak, tadi ibu ngelihat di situ ada kayak sosok perempuan jalan ke situ, ke dalam samak-samak bambu itu Pak gitu. Perempuan gitu. Ibu udah nanya ke tetangga depan itu ada siapa? Ya udah sih Pak, tapi mereka nggak ada yang tahu itu siapa gitu. Dan Adit bengong dong, ceng gitu, perempuan. Waduh, ini jangan-jangan sama kayak yang gue lihat nih, yang gue lihat kemarin itu sama yang dilihat sama emak gue nih. Itu Adit dalam hatinya ngomong kayak gitu teman-teman ya. Terus Adit nanya ke emaknya, Bu, tadi ibu ngelihat perempuan gimana bentuknya? Pakai baju putih, rambutnya panjang, tapi Bu nggak jelas ngeliat mukanya. Nah, karena dia jalan set gitu masuk ke dalam. Bu, sebenarnya Adit juga mau cerita. Waktu pas pertama kali kita nyari rumah sini sama bapak, Adit juga ngelihat Bu perempuan masuk ke sini, ke halaman rumah ini. Cuman kata tetangga juga nggak ada siapa-siapa gitu. Dan Adit masuk pun ini rumah ini kosong kan Bu, nggak ada yang nyewa. Iya ya nak ya, jadi siapa sih nak perempuan itu ya nak ya? Nggak tahu Bu, mungkin tetangga kita yang di sebelah sana mungkin Bu mau nyari kayu gitu ya mungkin gitu. Pokoknya Adit mencoba berpositif thinking aja lah teman-teman. Setelah makan malam itu mereka tidur dong, malam-malam mulai tidur masing-masing. Adit kembali lagi ke kamarnya teman-teman. Nah entah kenapa Adit itu kebelet kencing lagi gitu. Pokoknya Adit itu setiap malam itu kebelet kencing. Padahal dia udah berusaha nggak minum teman-teman. Dia berusaha nggak minum dan ngurang-ngurangin minum saking dia takut kencing kalau malam gitu. Aduh terpaksa nih. Mau ngebangunin bapaknya nanti kena marah, mau ngebangunin emaknya nanti adiknya bangun juga, nangis pula, dimarah pula dia kan gara-gara adiknya kebangun juga. Adit nekat nih, cek keluar. Set.
Adit ngeliat ada sosok perempuan lagi masak di dapur malam-malam, tapi itu bukan ibunya gitu. Terus Adit curiga dong, jangan-jangan maling nih. Adit pelan-pelan Adit dia ngintip situ kan, set, melipir, dan perempuan itu masih asik masak, osreng, tapi masaknya pelan banget gitu teman-teman, sreng, gitu teman-teman. Kalau orang masak itu kan sing cek gitu kan ya, tapi itu enggak, itu kayak datar gitu, sreng, tapi bunyi kuali kayak goreng itu, sreng. Adit semakin ngedeket, semakin ngintip, dan perempuan itu nengok Adit. Adit langsung kaget dilihatnya muka perempuan itu pucet, sepucet-pucetnya dengan rambut terjuntai ke depan teman-teman. Adit langsung teriak, "Ibu!" Langsung seisi rumah kebangun semua, bapaknya bangun, adanya bangun, emaknya bangun, langsung keluar. Apa nak, ada apa nak gitu. Ibu itu tadi ada yang masak di situ bu, tapi bukan ibu. Mana nak, nggak ada apa-apa, kamu mimpi nak, kamu pasti mimpi ini nak. Udah kamu istirahat, kamu pasti tadi ini ya, habis pulang sekolah main dulu ya, nggak langsung pulang kan gitu. Enggak bu, Adit nggak bohong bu, Adit nggak bohong, tadi ada yang masak di situ ibu. Akhirnya Adit disuruh tidurlah sama mak bapaknya jadi satu di situ malam itu kan. Nah, keesokan harinya bapaknya Adit agak ngerasa janggal, ini kenapa, siapakah perempuan yang dilihatnya itu, yang dilihat sama Adit, yang dilihat sama ibunya, terus perempuan yang datang tadi malam itu juga siapa gitu. Akhirnya nanya ke Pak Lurah, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh Pak Burhan, tumben Pak kok main kesini, ada perlu apa gitu? Iya Pak, saya masih ingat omongan Bapak, katanya kalau saya perlu bantuan, saya boleh hubungin Bapak ya? Oh iya, boleh dong. Apa Pak, perlu apa Pak? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Akhirnya bapaknya Adit cerita dong, bla 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 begini. Pak Lurah tuh nggak ada respon gitu, kayak datar-datar aja, cuman wah, jangan-jangan sih itu mimpi atau halusinasi mungkin Pak, anaknya Pak atau ibunya mungkin juga lagi kecapean, namanya baru pindah. Ibunya Adit ngejelasin, enggak Pak, saya benar-benar ngeliat itu perempuan jalan ke dalam kebun bambu. Terus Adit juga bilang, iya Pak Lurah, Adit juga ngeliat kok perempuan itu waktu pas pertama kali mau pindah itu dia masuk kok ke rumah, tapi kata tetangga itu bukan siapa-siapa, nggak ada siapa. Terus yang malam itu Adit lihat juga nyata tuh Pak Lurah, itu ada yang lagi masak. Terus pokoknya Adit nggak bisa nyeritain lagi lah Pak, mukanya tuh serem banget Pak. Akhirnya Pak Lurah itu menghela nafas. Sebenarnya ada yang pengen saya ceritain sih Pak, tapi saya takut nanti Bapak nggak mau tinggal di situ lagi. Tapi kalau udah begini kejadiannya saya harus cerita Pak. Akhirnya Pak Lurah manggil salah satu kiai, duduk di situ sambil dibersihin, dinetralisir si Adit dan si ibunya gitu. Nah setelah mereka dinetralisir sama Pak Kiai, barulah Pak Lurah cerita, Pak Burhan, mohon maaf sekali Pak Burhan, sebenarnya rumah itu tidak layak untuk dihuni manusia. Loh, kenapa Pak Lurah nggak ngomong dari awal? Ya sebenarnya dulu pernah dilakukan pembersihan di rumah itu, saya pikir sudah tidak ada gangguan apa-apa lagi Pak. Karena memang kan selama ini masyarakat juga nggak ada yang pernah ngalamin apa-apa. Loh kan mereka nggak tinggal di situ. Gimana kalau mereka tinggal di situ? Pasti ngalamin hal yang sama kayak saya. Kenapa Pak Lurah nggak cerita dari awal? Itu kan membahayakan kami Pak gitu. Ya Pak Burhan, kami mohon maaf karena kami sejujurnya di sini butuh banget dokter seperti Pak Burhan. Kami nggak mau kalau misalnya Bapak sampai tahu cerita ini, sebenarnya Bapak nggak jadi tinggal di kampung ini, atau bahkan Bapak menolak untuk ditugaskan di kampung ini karena jujur Pak, kami butuh banget dokter di sini Pak. Akhirnya Bapak Burhan tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuma menghela napas, dan dia bilang sama ibunya, Bu, kita harus pindah hari ini juga. Kita nggak bisa di situ Bu, kita harus pindah pokoknya hari ini juga. Akhirnya bapaknya Adit ngedesak Pak Lurah buat cerita, tapi entah ada apa yang ditutupin Pak Lurah, terus Pak Kiai itu pun nggak mau nyeritain kejadian yang sebenarnya teman-teman. Dia cuma bilang kayak gini ke bapaknya Adit, Pak, mohon maaf sekali, ini nggak bisa kami ceritakan, biarlah ini menjadi misteri dan kisah di kampung ini Pak. Yang jelas kalau misalnya Bapak nggak betah tinggal di situ, atau Bapak nggak jadi tinggal di situ, nggak apa-apa, Bapak silahkan tinggal di sini, atau Bapak mau tetap tinggal di puskes seperti biasanya gitu. Nah akhirnya bapaknya Adit nggak bisa ngapa-ngapain dong, nggak bisa maksa untuk Pak Lurah itu cerita gitu kejadian yang sebenarnya, karena itu memang
haknya mereka, haknya kampung itu untuk nutupin kejadian yang sebenarnya gitu. Karena mungkin ada sesuatu yang nggak bisa diceritain di kampung itu. Nah akhirnya dengan sangat terpaksa mereka pindahan lagi ke rumahnya Pak Lurah, nginep di tempat Pak Lurah lagi. Bapaknya Adit juga ya mau nggak mau dia harus tinggal di puskes lagi gitu, karena yang kalau di puskes tempat dia tinggal itu, di puskesmas tempat dia tinggal itu nggak pernah ada cerita apa-apa dari dokter yang sebelumnya, artinya aman lah ya. Nah teman-teman, itu tadi kisah nyata yang diceritakan sama temanku si Adit. Ya kejadiannya seremnya ya itu yang waktu pas itu loh, pas lagi bapaknya lagi masak mie, terus pas ibu tuh lagi goreng itu yang menurutku paling nyeremin gitu. Aku agak-agak merinding juga ceritanya itu teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel Sigit. Dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Atau kalau kalian misalnya punya cerita-cerita serem, kalian bisa email ke aku, atau kalian DM aku, atau kalian tulis komentar, nanti aku hubungin kalian ya teman-teman ya. Pokoknya diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video terbaru kalian dapat pemberitahuannya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.